Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan bagaimanakah proses persidangan dalam perkara anak. Sebelum pelaksanaan proses persidangan perkara anak, hal-hal yang perlu diketahui itu adalah anak itu wajib disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Hal ini didasarkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian anak itu wajib dipisahkan ruang tunggunya. Jadi harus ada perbedaan antara ruang tunggu anak dengan ruang tunggu dewasa. Hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan adalah waktu sidang anak itu harus lebih didahulukan sidangnya daripada sidang orang dewasa. Ini sesuai dengan pasal 53 ayat 3. Kemudian hakim akan memerintahkan orang tua, wali atau pendampingnya, bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dalam proses persidangan tersebut. Kemudian apabila orang tua atau wali pendamping tidak hadir, sidang tetap dapat dilanjutkan dengan didampingi oleh penasihat hukum dan atau pembimbing kemasyarakatan. Apabila hal ini tidak dihadirkan oleh penasihat hukum, sidang anak batal demi hukum. Jadi sidang anak kalau tidak ada penasihat hukum dinyatakan batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu bagaimanakah proses persidangan anak itu dimulai? Ketika sudah lengkap dalam persidangan anak tersebut, baik anak, pembimbing kemasyarakatan, kemudian ada penasihat hukum, maka hakim akan membuka persidangan. Kemudian setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang itu akan tertutup untuk umum, anak kemudian akan dipanggil masuk beserta orang tua atau penasihat hukumnya dan pembimbing kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pasal 56 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian setelah itu hakim akan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Jadi hakim akan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Setelah itu hakim akan memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak kecuali hakim berpendapat lain. Hal ini didasarkan pada pasal 57 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ketika hakim akan memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim juga dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua atau wali atau penasihat hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir dalam ruang persidangan. Hal ini didasarkan pada pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, maka hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi
untuk didengarkan keterangannya. Yang pertama, di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan atau penasihat hukum. Kemudian yang selanjutnya, melalui pemeriksaan langsung jarak jauh tersebut dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hal ini didasarkan pada pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian sidang akan dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan tersebut. Nah, ini sesuai dengan pasal 59. Kemudian kalau sebelum hakim menjatuhkan putusannya, hakim akan memberikan kesempatan kepada orang tua, wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak. Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam hal tertentu, anak korban diberi kesempatan juga oleh hakim untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah dalam proses pembacaan putusan yang akan dilakukan oleh hakim, hakim akan membacakan putusannya. Jadi putusan ini akan dibacakan oleh hakim dan dinyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Hal ini didasarkan pada pasal 61 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap jaga anak-anak kita, didik anak-anak kita, awasi anak-anak kita dengan baik. Bagaimanapun, anak-anak kita adalah harapan kita semua, generasi penerus bangsa yang tercipta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.